Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Febrianto. Untuk NIM saya 0450927732. Saya dari UPB JJUT Purwokerto. Untuk program studi saya Sistem Informasi. Oke, kali ini saya akan membuat tugas 2. Untuk tugas 2-nya ada contoh kasus. Untuk kemarin tugas 1 ini saya sudah buat sebuah relasi database. Untuk sekarang tugasnya itu berdasarkan entity relationship diagram. Di sini saya ditugaskan untuk membuat hasil ERD kemarin ke dalam MySQL dan atau MariaDB dengan tabel dokter, ini dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, lalu dokter admin. Dan ini untuk kolom-kolomnya ada ID dokter, ID admin, ID data, dan masih banyak lainnya. Nanti saya akan buat untuk database-nya. Untuk panduan pengerjaannya itu lakukan setiap tahap praktikum dengan mengacu pada praktikum yang tersedia. Oke, tadi dalam e-learning. Oke, tadi saya sudah coba buka untuk di buku PMPMSIM untuk database modul dari UT-nya. Oke, untuk pelaporan penilaiannya sekian. Perkenalkan, sudah langkah-langkah praktik. Oke, kita langsung ke praktiknya. Berarti di sini saya harus membuat tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter. Oke, kita buat dulu. Berarti nama bahasanya rumah sakit. Kita buat dulu. Selanjutnya kita buat tabel. Jadi dibuat tabel dokter. Untuk tabel dokter, perintahnya create tabel dokter, ID dokter, INT, ini biar lebih gampang saya pakai ini saja. Berarti yang dibuat tabelnya tadi berapa? Dokter punya tabel 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti kita buat nama dokter, kolomnya 7. Oke, kita buat manual saja yang ada grafiknya. ID dokter, ini INT, integer, terus nilainya 3. Ini jadikan primary key, oke. Tambahkan auto increment karena ID. Selanjutnya nama dokter, kita gunakan varchar, panjangnya kita buat 30 saja. Selanjutnya alamat dokter, ini juga menggunakan varchar, panjangnya 100. Selanjutnya tanggal lahir, juga tanggal lahir menggunakan date. Biar gampang
gampang, ini dijadikan 2 saja. Sebentar. Oke, tanggal lahir sudah, di mana? Alamat dokter sudah, berarti nomor HP, nomor HP-nya menggunakan varchar, panjangnya itu buat 15. Nomor HP sudah. Spesialis kita gunakan varchar juga, panjangnya 30. Terakhir waktu kerja juga menggunakan varchar, panjangnya 100. Lalu simpan. Oke, ini sudah kita buat untuk tabel dokter. Selanjutnya tabel pasien. Pasien itu ada berapa? Pasien ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ada yang kurang 1, harusnya penyakit, tapi penyakitnya masih belum masuk. Enggak. Oh, tidak dilihat. Sebentar. Di modul ada penyakit, di sini tidak ada. Oke, kita ikuti yang di modul saja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tambahkannya 6 karena kolom penyakitnya belum masuk. Kita tutup dulu. Pasien 6. Untuk pasien berarti ID pasien menggunakan integer, panjangnya 3. Ini kita buat primary key-nya. Oke, auto increment juga. Selanjutnya nama pasien menggunakan varchar, panjangnya 30. Alamat pasien ini juga menggunakan varchar, panjangnya 100. Lainnya jenis kelamin, ini juga menggunakan varchar, panjangnya 1 karena nanti cuma L dan P, laki-laki dan perempuan. Oke, ini yang tadi tambahan penyakit, ini juga menggunakan varchar, panjangnya 100. Yang terakhir nomor HP, ini juga menggunakan varchar, panjangnya 15. Lalu simpan. Oke, pasien sudah. Akhirnya administrator. Untuk administrator ini ada 3 kolom. Tabelnya administrator, kolomnya ID admin, waktu jaga, nama admin. Oke, kita buat lagi. Berarti administrator butuhnya cuma 3. Berarti ID admin,
integer, panjangnya 3, kita buat primary key, buat auto increment juga. Selanjutnya nama admin, ini menggunakan varchar, panjangnya 30. Selanjutnya waktu jaga, ini juga menggunakan varchar, panjangnya 100. Oke, selanjutnya sudah pasien dokter. Pasien dokter berarti ada ID di dokter, ID pasien, resep, waktu periksa 1 2 3 4 5 2 3 4 5. Oke, biar cepat ini saya masukkan untuk skripnya. Sebenarnya saya sudah menyiapkan skrip untuk SQL nya. Ini sebagai contoh kita buat 3 saja, berarti yang belum tambahkan pasien dokter. Pasien dokter kita gunakan pakai CLI saja, atau SQL di sini. Kita klik rumah sakit, SQL, pasangkan di sini. Pasien dokter, daftar. Daftar juga sudah saya buat tabelnya. Daftar, lalu dokter admin. Dokter admin. Oke, sudah. Berarti sudah, tinggal di klik 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Ini untuk tabel database-nya sudah saya buat. Sebelum kita membuat sebuah relasi, kita buat untuk variation key-nya. Di dalam modul kita bisa lihat untuk variation key-nya itu ada tabel dokter admin, daftar, sama pasien dokter. Oke, kita cek dulu untuk dokter admin. Dokter admin, nah ini ada ID dokter dan ID admin. Ini kita buat origin key-nya. Caranya itu klik dokter admin, struktur, lalu klik lainnya, ini buat indeks. Oke, ID adminnya kalau sudah nanti ada gambar kunci ya, cuma kuncinya itu warnanya abu-abu karena yang ini kan primarinya. Nah, ini untuk origin key-nya, bawahnya juga sama, buat indeks. Selanjutnya tabel daftar. Daftar itu ID pasien dan ID admin. Caranya sama, klik indeks, oke, klik indeks, oke. Yang terakhir pasien dokter. Pasien dokter. Pasien dokter berarti ID dokter dan ID pasien. Oke, sebelum buat ke desain atau gambar relasinya ya, relasi untuk database-nya, ini sudah kita buat origin key-nya. Selanjutnya kita klik yang desainer, ini kita sesuaikan seperti ini, berarti dokter, pasien, berarti pasien dokter sini, terus pasiennya di sini, administrator di tengah. Oke, dokternya di sini dan ini daftarnya di atas. Oke, dokter adminnya di sini. Sebelum itu kita simpan dulu. Kita beri nama tugas 2. Tugas 2 basis data.
Oke, sudah disimpan. Selanjutnya kita buat untuk relasinya. Yang pertama kita coba buat ID dokter. Ini pilih kunci project-nya mana, kita pilih yang ID dokter, muncul pop up get relationship, kita pilih yang cascade, ya itulah. Oke, ini sudah jadi. Kita tambahkan lagi ya, ID dokter adminnya, ini juga sama. Oke, sudah. Tambahkan lagi, berarti ini ID admin, ini juga sama. Oke, yang ID admin lagi, berarti ID admin di sini juga sama, ID admin. Oke, selanjutnya pasien ke sini sudah, berarti tinggal ini ID pasien, berarti ke sini. Oke, ID pasien sama ke atas. Oke, mungkin untuk tabel relasinya seperti ini. Kalau sudah sesuai di sini, berarti cuma tugaskan untuk membuat database dan membuat relasi. Ini sudah dibuat. Selanjutnya kita klik simpan. Kita coba cek hilang apa tidak. Oke. Mungkin seperti ini untuk tugas 2. Ini nanti ada relasinya. Ketika ID dokter berarti naiknya ketika dokter admin. Nah, kita tinggal coba masukkan data, contohnya pasien. Nah, kita tambahkan lewat sini saja, nama pasien, contoh nama pasien. Sebentar, kita buka bukunya saja. Contoh namanya Susilo. Jalan, pakai nama sendiri aja lah. Jalan Raya Banyumas. Jenis kelamin L, penyakit batuk, nomor HP 08 123 456 789. Coba. Oke, masuk. Kita cek di sini. Nah, ini ada datanya. Oke, pasien. Tambah lagi. Kita tambahkan dokter. Nama dokter Eri Febrianto. Alamat dokter Jalan Raya Banyumas 123. Oke, tanggal lahirnya kita buat. Misal ini 2016 1997. Misal nomor HP spesialis dokter jantung, waktu
waktu kerja. Waktu kerja tadi enggak pakai 12 jam. Oke, ini sudah ada dokternya. Coba dari daftar bisa nggak? Oh, kita tambahkan adminnya. Admin Sigit. Oke, ini sudah. Coba dari sini bisa nggak? Nah, ini ID. Jadi ada relasinya ini. ID pasien 1 berarti Sigit. Ini kita coba dokter admin. Dokternya Eri, adminnya Sigit. Oke, kita cek. Nah, ini sudah ada relasinya. Nah, contoh tambah lagi. Dokternya Eri, pasiennya Susilo. Periksa ini resepnya. Tadi kan batuk, berarti minum obat batuk. Oke, coba ini udah ada relasinya. Relasinya dokternya Eri, pasiennya Susilo. Dan enggak, dokternya Eri, pasiennya Susilo. Nah, jadi sudah sesuai untuk tugas 2-nya, dan dicoba relasinya sudah juga. Ini kita coba lagi pasiennya, nanti lari ke ID pasiennya 1, itu nama pasiennya Susilo. Contoh ID dokter. Nah, 1 ID dokter 1 itu namanya Eri. Nah, ini datanya sudah sesuai. Mungkin seperti itu untuk praktek tugas 2-nya. Bila ada salah dan kesalahan ucapan dan prakteknya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.